Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Sabirin MAK CPE, belajar audit dan akuntansi dari YouTube. Di video kali ini kita akan membahas tentang audit syariah compliance issue in Islamic banking and finance. Sebelum kita mulai, silakan teman-teman lakukan like, komen, dan subscribe sebagai bentuk dukungan terhadap channel ini. Dan jika di antara teman-teman ada yang membutuhkan jasa untuk penyusunan laporan keuangan dengan Microsoft Excel maupun dengan aplikasi manager, dapat menghubungi kami di nomor 0856 5416 9903. Baik, kita akan mulai membahas tentang audit syariah issue in Islamic banking. Bahasan pertama kita adalah yaitu tentang role of auditors and accountants in Islamic finance. Nah, apa sih aturannya atau dasar hukumnya untuk menjadi auditor dan akuntan di lembaga keuangan Islam? Nah, menurut kode etik akuntan dan auditor di lembaga keuangan syariah adalah salah satu profesi yang dipersyaratkan oleh syariah. Kalau diistilahkan itu sama dengan istilah fardu kifayah. Jadi kalau misalnya contohnya ada di sebuah kampung ada orang yang meninggal dunia dan pengurus jenazah memandikan, kemudian mengkafankan, menyolatkan, dan memakamkan, itu termasuk dalam fardu kifayah. Maksudnya jika sudah dilakukan oleh minimal satu orang, maka gugurlah kewajiban yang lain, jadi tidak berdosa. Nah, begitulah saat pentingnya auditor dan akuntan di lembaga keuangan Islam. Jadi kalau sudah ada satu atau dua yang menjadi auditor dan akuntan di lembaga keuangan Islam, maka itu dapat menggugurkan kewajiban-kewajiban yang lain. Nah, purity of transaction and building reliance on Islamic finance. Mengapa sih ini menjadi sesuatu yang berbeda antara lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan Islam? Karena di lembaga keuangan Islam itu mengandung kemurnian dalam transaksi yang terhubung dengan lembaga keuangan, misalnya seperti perbankan dan yang lainnya. Misalnya nih, kemurnian dalam transaksinya dilarang untuk menipu, kemudian dilarang untuk transaksi yang sifatnya spekulatif karena identik dengan perjudian. Nah, seperti itu. Di dalam transaksi lembaga keuangan Islam melarang yang namanya riba atau bunga atau kelebihan, seperti itu. Dan kalau ini diabaikan, maka dapat mengakibatkan kerusakan pada model keuangan Islam. Padahal model yang dibangun lembaga keuangan Islam ini jika ditunaikan sebaik mungkin, maka akan mampu menjamin kesejahteraan seluruh umat, tidak hanya untuk umat Islam saja. Bagaimana untuk membangun strategi untuk memastikan bahwa lembaga keuangan Islam itu patuh terhadap prinsip Islam tadi, agar juga dapat menjaga kemurnian dari setiap transaksi yang ada di lembaga keuangan Islam. Nah, 3 hal yang dapat dilakukan adalah yang pertama, standarisasi kepatuhan syariah untuk lembaga keuangan Islam. Nah, ini dapat dilakukan melalui fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. Yang kemudian, melakukan peningkatan tata kelola dan jaminan kepatuhan syariah. Artinya di sini memiliki hubungan dengan tata kelola yang baik. Nah, karena otomatis ini akan mengacu kepada Islamic Corporate Governance atau tata kelola usaha atau perusahaan atau entitas sesuai dengan prinsip Islam. Kemudian melakukan peringkat kepatuhan syariah. Nah, ini sudah ada yang dilakukan. Misalnya di setiap tahun ada penilaian tentang pelaksanaan GCG. Beberapa perbankan
ada yang pernah mendapat penghargaan ini. Nah, standarisasi juga diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap syariah, khususnya untuk lembaga keuangan Islam, agar semua transaksi itu sesuai dengan yang diinginkan oleh umat Islam. Jadi umat menginginkan adanya lembaga keuangan Islam, itu menginginkan bahwa mereka merasa aman jika bertransaksi di lembaga keuangan Islam. Aman misalnya dari riba, aman dari bunga, aman dari transaksi-transaksi yang mengandung garar atau keraguan-keraguan. Nah, itu yang diinginkan oleh umat. Nah, siapa sih yang dapat melakukan standarisasi ini? Yang pertama, yang jelas itu adalah ulama melalui Majelis Ulama Indonesia, kemudian melalui Dewan Syariah Nasional, kemudian akuntan publik yang terregister nanti akan membuat standar operasionalnya atau standar profesinya. Nah, ini bisa dilakukan oleh IAPI atau standar keuangan syariah yang sudah dibuat oleh IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. Kemudian lembaga atau profesi yang bersertifikasi akuntan syariah, misalnya SAS. Kemudian AOFI untuk lembaga audit dan akuntansi Organization Islamic Financial yang internasionalnya. Jadi mengacu kepada beberapa profesi yang saya sebutkan tadi. Nah, apa bedanya antara konvensional audit dengan Islamic auditing atau audit pada dasarnya, kita sebut saja ya audit konvensional gitu atau audit Islam. Nah, secara prosedur sebenarnya tidak jauh berbeda, hanya pada hal-hal tertentu saja. Nah, dari segi yang pertama, dari segi elemen, konvensional audit itu mengandung 3 entity, auditor dan user, entitas, auditor dan pengguna. Sedangkan Islamic auditing itu ada entity, ada auditor, ada point of user. Jadi walaupun nampaknya sama, cuman Islamic auditing ini lebih kompleks. Artinya yang dimaksud dengan user itu tidak hanya manusia saja, tapi langsung ke Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik dari kehidupan, dan yang dengan dialah nanti kita mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Kemudian dari appropriate subject matter. Kalau conventional audit hanya fokus ke financial statement assertion atau penilaian terhadap laporan keuangan. Sedangkan audit Islam yaitu fokus bagaimana transaksi itu, proses transaksi itu, bagaimana kontrak jual beli itu, dicek apakah dalam kontrak itu ada unsur penipuan, apakah dalam melakukan akad ada yang kurang akal atau tidak ada yang memahami. Nah, kemudian dari segi personel, apakah personel ini memahami jelas sistem dari lembaga keuangan Islam. Kemudian dari sistem, performance, dan financial statement. Nah, memang di sini perbedaannya audit Islam lebih kompleks daripada audit konvensional. Kemudian tentang kriterianya, kalau konvensional audit internasional mengacu kepada IFRS International Federation Reporting Standard. Kalau Islamic auditing mengacu kepada Syariah Principle dan Rule, artinya prinsip dan aturan keuangan Islam, mengacu kepada AOFI atau Audit Accounting Organization Islamic Financial Institution, lembaga keuangan yang organisasi profesi yang internasional, AOFI Standard Appropriate Part of IFRS, jadi mengacu juga. Kemudian dari sufficient yang dilakukan ketika audit konvensional, yaitu dilakukan observasi, inquiry, physical examination atau cek fisik, lakukan poaching terhadap dokumen, bertemu atau meeting dengan direktur,
Untuk yang hal ini tidak ada perbedaan antara Islamic auditing dan konvensional auditing. Jadi apa yang dilakukan pada proses ini pada audit konvensional juga dilakukan sepenuhnya pada audit Islamic atau Islamic auditing. Written Assurance Report. Kalau konvensional audit mengacu kepada standar audit atau SA prepared by auditor. Kemudian kalau Islamic auditing, a more detailed report prepared by Syariah auditor. Jadi lebih detail pengungkapan tadi, misalnya terhadap kontraknya bagaimana, prosesnya bagaimana, sistem di lembaga keuangan itu bagaimana, kinerjanya bagaimana. Nah, kan disinilah perbedaannya lembaga audit konvensional maupun audit Islam. Bagaimana prosedur dari Syariah audit atau Islamic auditing? Yang pertama, planning, review, and procedure. Nah, di sini di bagian pertama ini bagian untuk merencanakan audit, mulai dari waktu, biaya, tim-tim yang ditugaskan, dan lain-lain. Kemudian yang siklus yang kedua adalah executing review procedure dan prepare working paper. Di sini mulai untuk melakukan misalnya audit lapangan, mendetailkan temuan-temuan dan membuat menyusunnya ke dalam proses kertas kerja. Dan yang ketiga adalah documenting conclusion, reporting to shareholder. Nah, ini tahap ketiga adalah tahap terakhir, di mana ketika selesai direncanakan, kemudian dieksekusi dalam bentuk turun lapangan, pengumpulan bukti, menulis kertas kerja, dan yang ketiga adalah menyusun laporan audit. Nah, yang diperuntukkan untuk siapa? Untuk shareholder atau pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, who should conduct Syariah audit? Nah, siapa sih yang bisa melakukan audit Islami ini? Apakah Islamic juridis? Ya? Apakah external financial auditor atau Syariah supervisory board atau internal auditor under supervision of SSB atau internal auditor di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah, atau profesi baru yang disebut dengan auditor syariah. Nah, menurut hemat saya, yang dapat melakukan sependek pengetahuan saya, yang dapat melakukan audit syariah ini adalah perpaduan antara 4 elemen ini. Artinya, dia memiliki kemampuan dalam mengaudit, pemahaman yang baik terhadap ilmu agama, dan dia tentu tidak bisa bekerja sendiri, harus di bawah pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah, atau Dewan Pengawas Syariah dapat dijadikan rujukan ketika turun ke lapangan atau ketika proses audit terhadap lembaga keuangan Islam itu dilakukan. Nah, itu menurut saya. Bagaimana kualifikasinya biar bisa menjadi auditor syariah? Apakah harus sarjana accounting dan memiliki sertifikasi di audit syariah? Apakah cukup dengan lulusan akuntansi saja, atau lulusan atau memiliki pengalaman bidang akuntansi dan fikih Islamic law? Nah, sependek pengetahuan saya, untuk menjadi auditor syariah yang mumpuni adalah perpaduan dari 3 hal ini. Jadi dia harus paham akuntansi, dia harus paham audit syariah, dia harus paham ilmu Islam atau fikih atau Islamic law. Nah, jadi mau tidak mau, ketika seorang memutuskan untuk menjadi auditor syariah, dia juga harus mempelajari tentang hukum-hukum Islam, terutama tentang hukum bagaimana transaksi itu bisa terjadi atau dasar transaksi itu terjadi. Nah, skop atau area dari audit syariah ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan tadi audit di konvensional,
Beberapa yang membedakannya di sini adalah pertama pada zakat calculation payment, contract dan agreement, kemudian proses and procedure. Nah ini kemudian social contribution, semuanya hampir sama dengan audit konvensional, hanya saja beberapa hal atau tindakan yang membedakannya. Sekian penjelasan saya tentang auditor syariah atau audit syariah di lembaga keuangan syariah. Jika ada penjelasan saya yang kurang ataupun keliru, atau jika ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta share jika agar semua orang bisa tahu. Sampai bertemu lagi di video-video saya selanjutnya. Saya Eri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.